من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذريته وأمته أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh semesta alam, yang senantiasa memberikan kita semua hamba-hambanya, nikmat-nikmatnya. Maka marilah kita mensyukuri nikmat itu dengan banyak-banyak menyebut kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak lupa pula kita hanturkan salawat menyertai salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak-banyak menyebut kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thayyib Al-Fakir Muhammadidan Nasrullah akan berbagi sedikit ilmu dari apa yang telah saya pelajari, yaitu mengenai solat-solat sunnah atau macam-macam solat sunnah dan juga kesunnahan-kesunnahan dalam solat. Baik, sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada berbagai macam ragam sholat sunnah. Saya akan sebutkan, tapi penjelasannya saya tidak menjelaskan di channel ini. Sebab kenapa? Sebab waktunya sangat mepet karena setelah ini saya mau masuk kuliah. Jadi teman-teman sahabat semua, jika membutuhkan penjelasan detail, silakan dibuka di channel Buya Yahya dan juga Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Adi Hidayat. Bisa dicari ilmu-ilmu yang mereka sangat luas. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah. Jadi ada namanya sholat sunnah rawatib, maka tentunya ada namanya sholat sunnah ghairu rawatib. Nanti saya sebutkan apa-apa yang dimaksud sholat sunnah rawatib. Kemudian ada namanya sholat sunnah hajat, untuk memohon kebutuhan keinginan kita agar dikabulkan, silakan lakukan sholat sunnah hajat. Ada yang namanya sholat sunnah taubat, ketika kita habis melakukan perbuatan dosa besar maupun dosa kecil, maka silakan lakukan sholat sunnah taubat dan perbanyak istighfar kepada Allah. Insya Allah Allah ampuni, Allah maafkan. Ada namanya sholat sunnah meminta petunjuk, yang dimana dilakukan jika kita ingin memilih sebuah pasangan hidup atau memilih pilkades, seperti memilih presiden, memilih gubernur, memilih bupati. Karena jangan sampai kita memilih karena dia adalah keluarga kita, maka semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian ada namanya sholat sunnah istisqoh, sholat sunnah untuk meminta hujan. Ya. Ada yang namanya sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud, perbanyaklah melaksanakan sholat sunnah tahajud, karena ini merupakan anjuran juga untuk mengerjakan sholat sunnah tahajud. Jangan sampai lakukan semua amal-amal perbuatan walaupun kecil maupun besar, karena kita tidak tahu amal apa yang akan menolong kita kelak di yaumil qiyamah. Ada yang namanya sholat sunnah wudu, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabbah, yang membuat Masya Allah Bilal bin Rabbah sendalnya masuk surga terlebih dahulu sebelum orang-orangnya masuk surga. Ada yang namanya sholat sunnah mutlak, yang dimana tidak ada batas pengerjaan dan batas rakaatnya yang tertentu. Baiklah, itulah macam-macam sholat sunnah, dan masih banyak lagi macam-macam sholat sunnah yang lainnya, seperti sholat sunnah gerhana bulan, gerhana matahari, dan tak sempat saya sebutkan di channel ini. Dan silakan dibuka di channel Buya Yahya seperti yang saya sebutkan di awal video ini, di awal channel ini. Thayyib, saya akan sebutkan apa-apa saja yang termasuk di dalamnya sholat sunnah rawatib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib yang berjumlah 12 rakaat, maka dia akan dibangunkan rumah di surga untuknya. Nah, yang pertama sholat sunnah rawatib itu 4 rakaat sebelum zuhur, tahiyatul masjid, dan juga qobliyah sebelum zuhur. Kemudian ba'da sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itulah 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Kemudian ada juga pendapat yang kedua yang disabdakan oleh Ibnu Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan bahwa sholat sunnah rawatib itu berjumlah 10 rakaat.
dia tidak mengambil sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi hanya mengambil qobliyah zuhur. Kemudian setelah duhur, kemudian setelah maghrib, setelah isya, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Pendapat itu tidak ada pertentangan, tidak ada permasalahan, karena semuanya masing-masing ada dalil. Jangan sampai gara-gara pendapat kita yang berbeda menjadikan kita terpecah belah, menjadikan persatuan kita menjadi hilang. Itu tidak boleh. Agama Islam tidak mengajarkan kita untuk terpecah belah. Kemudian saya akan menyebutkan sunnah-sunnah atau kesunahan di dalam solat. Di dalam solat ada syarat sah solat, ada rukun solat. Jika ada rukun solat, maka sudah tentu ada sunnah solat. Apa-apa saja sunnah dalam solat? Yang pertama, mengangkat kedua takbiratul ihram. Itu hukumnya sunnah. Saya tidak jelaskan sedetailnya, sebab saya katakan tadi, setelah ini saya mau masuk kuliah. Kemudian membaca doa iftitah, itu hukumnya sunnah. Jika tidak dibaca, maka sah solatnya, karena hukumnya sunnah. Sebelum kita jauh terbang, maka saya akan memberikan dulu pengertian sunnah. Apa itu sunnah? Jadi sunnah itu menurut hukum, jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Sedangkan menurut pengertian selain daripada hukum, bahwa sunnah itu ma'udhifu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw sifat. Sesuatu yang berkaitan, yang berhubungan dengan perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan juga takrir, persetujuan Rasulullah. Nah, kemudian kesunahan dalam solat itu apa? Itu membaca ta'awuz sebelum membaca doa iftitah. Kemudian mensirkan, melirihkan bacaan solat di dalam solat-solat tertentu, seperti solat zuhur dipelankan bacaannya, solat asar dipelankan bacaannya. Nah, itu. Kemudian menjahirkan bacaan solat atau Al-Fatihah atau surah setelah Al-Fatihah itu pada solat-solat yang tertentu, seperti solat maghrib, solat isya, solat subuh. Paham ya? Kemudian kesunahan dalam solat juga termasuk, mohon maaf saya sebutkan di awal tadi, itu bersiwak. Jadi kita dianjurkan untuk bersiwak. Kata Nabi Muhammad SAW, jika tidak membebankan umatku, maka aku akan wajibkan mereka bersiwak atau gosok gigi sesuai mau sholat. Bayangkan. Jadi kemudian kesunahan dalam sholat juga membaca doa dalam sholat, seperti doa sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi, doa ruku, subhana rabbil azim wa bihamdi, doa ihtidal, rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu sunnah, kesunahan dalam sholat. Kemudian kesunahan dalam sholat juga termasuk tahiyat awal. Akan tetapi tahiyat awal ini saya akan memberikan ini masuk daripada sunnah abad. Jadi dalam sholat itu ada 2 macam kesunahan ya. Ada namanya sunnah hayat, ada namanya sunnah abad. Jadi sunnah hayat itu apa? Sunnah hayat itu sunnah yang tidak termasuk daripada rukun sholat. Dan jika ditinggalkan, sunnah tersebut tidak perlu diganti, tidak diharuskan diganti dengan sujud sahwi. Ya. Tetapi kalau sunnah abad itu jika ditinggalkan maka itu wajib diganti, harus diganti, bukan wajib tapi dianjurkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Seperti apa itu sunnah hayat? Nah, kita lanjutkan ya. Sunnah solat. Tadi yang saya sebutkan tahiyat awal itu termasuk sunnah solat, tapi dia masuk dalam bentuk yang berbeda, macam kesunahan yang berbeda, tapi satu kesunahan dalam solat. Paham maksudnya ya? Tapi bentuk kesunahannya, macam kesunahannya itu berbeda. Dia masuk dalam sunnah abad. Jika tahiyat awal ditinggalkan, tapi tahiyat awal itu sunnah, itu perlu dipahami. Tapi jika ditinggalkan atau dilupa, maka perlu diganti dengan sujud sahwi. Ya. Kemudian kunut juga itu masuk dalam sunnah abad. Ingat tadi sunnah abad apa? Sunnah abad itu jika ditinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita, itu dianjurkan untuk kunut. Maka jika dia lupa atau tidak diingat, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Oke. Kemudian sunnah dalam sholat termasuk juga duduk iftiros, duduk tawarruk. Duduk iftiros itu duduk yang tidak ada salam di dalamnya. Nah, oke. Kemudian
salam ke kiri itu juga termasuk kesunahan dalam sholat. Oke, sebelum saya tutup, saya hadirkan juga mengenai sujud sahwi. Jadi, sujud sahwi dilakukan ketika kita meninggalkan atau melupakan rakaat sholat. Nah, atau lebih rakaat sholatnya atau kurang rakaat sholat. Nah, kemudian juga sujud sahwi dilakukan jika kesunahan atau sunnah abad dalam sholat ditinggalkan. Seperti tadi tahiyat awal, sunnah yang dianjurkan. Juga kunut, sunnah yang dianjurkan. Jika itu ditinggalkan, maka dianjurkan kita dalam mazhab Syafi'i untuk mengganti dengan sujud sahwi. Bagaimana itu sujud sahwi? Jika kita contoh, tadi saya sholat 5 rakaat, sholat maghrib, kelebihan atau kekurangan hanya 2 rakaat sholat maghrib, tapi kita ingat pas sebelum salam, maka dilakukan sujud sahwi sebelum salam 2 kali sujud dengan membaca subhanallah man la yanamu wa la yashu. Jika diingat nanti ketika setelah salam, maka dilakukan sujud sahwi setelah salam 2 kali sujud dengan membaca subhanallah man la yanamu wa la yashu. Masih banyak juga tadi kemudian yang tidak saya sebutkan sunnah-sunnah dalam sholat. Dan jika mau melihat penjelasan yang lengkap daripada syarah yang lengkap daripada kesunahan dalam sholat dan macam-macam ragam sholat sunnah, silakan buka di channel Buya Yahya dan juga di channel guru besar kita Ustaz Abdul Somad dan juga guru besar kita Ustaz Adi Hidayat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya memberikan ilmu. Saya hanya masih dalam tahap belajar. Jika ada kesalahan silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.